Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Mustamin Tanjung. Apa kabar sobat semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pruning cabang bawah ya. Jadi sekarang masih seputar pruning cabang bawah ya. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak ya, karena kedepannya akan menyesal ya kalau tidak di pruning cabang bawahnya. Jadi seperti ini ya sobat tani, ini durian musangking ya. Nah seperti ini sobat tani, ini cabangnya sudah besar tapi masih terlalu rendah. Dan disinilah ayam ya. Jadi di sini ayam lompat ke sini, nongkrong di sini ya. Takutnya nanti kalau ketika dalam fase generatif pembungaan kemudian ayam nongkrong di sini, pasti bunganya langsung rontok ya. Jadi ini akan saya pruning ya sobat tani. Ini akan saya lakukan pemotongan cabang bawah 1, 2, kemudian yang ini satu lagi. Ini durian musangking, umurnya sudah 3 tahun lebih ya, 3 tahun beberapa bulan. Oke, langsung kita mulai dari sudut ya sobat tani. Itu adalah durian montong ya, lagi trubus tunas baru ya, seperti ini. Nah seperti ini trubus tunas baru, dan semuanya merata di seluruh cabang dan ranting ya. Dan saya akan potong cabang bawahnya secara berkala ya. Nah seperti ini masih terlalu rendah, akan saya potong ya sobat tani. Nah seperti itu. Ini satu lagi. Oke sobat tani, yang ini harus pakai 2 tangan ya, atau mungkin harus pakai gergaji. Saya coba pakai gunting kuning dulu ya, karena lumayan besar ya. Lumayan besar ya sobat tani, seperti ini. Oke sobat tani, ini yang saya pruning tadi ya. Kemudian ini satu lagi. Nah itu dia lumayan besar ya. Sekalian buang ranting, tunas-tunas muda yang tidak penting ya. Nah bisa kita lihat ya sobat tani, cabang sebelah sini jarang ya, jarang ada. Itu karena ada pohon besar di sana ya, pohon mangga yang sangat besar ya. Ada juga pohon hutan seperti ini, jadinya pertumbuhan kurang maksimal ya. Tapi kita akan terus maksimalkan ya cara perawatannya. Ini durian montong. Oke lanjut sobat tani, ini durian jumasi ya. Nah di sini juga bisa kita lihat ya, cabang yang mengarah ke pohon besar ya. Seperti ini, sangat jarang ya. Dia fokus ke sebelah sini. Ya itulah akibat dari kekurangan sinar matahari ya sobat tani. Ini juga akan saya pruning ya. Ini harus 2 tangan ya sobat tani. Oke sobat tani, saya akan pruning cabang bawah ini ya, karena masih terlalu rendah.
Ini sobat tani lumayan besar. Oke sobat tani, begini kondisinya ya setelah di pruning cabang bawahnya. Jadi kelihatan sinar matahari akan langsung masuk ya. Jadi sinar matahari akan lebih banyak masuk ya ke pohon durian ini, dan juga menembus sampai ke tanah ya, tanah di bawah tajuk pohon durian. Ini juga cabang-cabang yang kecil pruning aja ya, karena memang nanti mungkin akan meranggas juga, karena dia kalah dibuat cabang-cabang yang besar. Ini juga pruning. Durian Jumasi lumayan bagus ya sobat tani, lebih tahan dari serangan hama. Walaupun dia ada serangan hama, dia tetap tumbuh ya. Itulah durian Jumasi, lebih adaptif dalam melawan serangan hama. Ini dia sobat tani tadi. Oke, selanjutnya ya sobat tani, ini durian musangking ya. Ini kemarin sudah saya potong sih cabangnya di sini ya. Mungkin ini pembersihan ranting ya, ranting-ranting yang kecil. Daripada menghabiskan nutrisi ya, baik kita buang. Seperti ini. Ini juga sobat tani. Oke, lanjut sobat tani ya. Ini juga durian Jumasi. Ini kan saya potong juga cabang bawahnya ya. Ini yang sekali saya katakan kemarin, saya melakukan penggemburan dan penambahan tanah busuk duriannya. Nah, ini masih terlalu rendah ya. Akan saya potong ya sebagian cabang bawahnya. Oke sobat tani, ini akan saya buang ya. 1, 2, 3. Oke, langsung saja. 1. 2. 3. Ini satu lagi. Oke sobat tani, setelah dilakukan pruning pemotongan cabang bawah ya, begini kondisinya durian Jumasi. Jadi cahaya matahari lebih banyak masuk ya. Dan selanjutnya ketika kita melakukan perawatan, baik itu penggemburan, kemudian pembersihan rumput ya, di bawah tajuk durian, kita lebih mudah sih ya sobat tani. Karena kalau dia banyak cabang yang rendah, itu akan menyulitkan kita dalam proses perawatan. Seperti itu ya sobat tani. Ini juga kita pruning. Kemudian ini sobat tani ya, ini juga
supaya pertumbuhan lebih cepat ke atas. Oke, selanjutnya sobat tani, ini juga durian musangking ya. Ini umurnya setahun lebih ya. Ini potong tunas-tunas baru ya. Ini sekarang lagi terubus daun muda ya. Semoga nanti aman. Oke, lanjut ke durian musangking yang paling besar ya sobat tani. Cabang bawahnya yang 3 cabang akan saya pruning. Cabang ini, kemudian ini, kemudian ini. Jadi ada 3 cabang yang akan saya pruning. Oke sobat tani, langsung saja saya akan potong cabang bawah ini. Harus diikhlaskan ya sobat tani, supaya demi kedepannya ya, supaya lebih bagus. Ini sobat tani sangat besar cabangnya ya. Selanjutnya ini satu lagi ya sobat tani, ini akan saya pruning juga. Oke sobat tani, begini penampakannya ya setelah dilakukan pruning cabang bawah, cabang yang sangat besar-besar ya. Nah, seperti ini sobat tani. Kalau dilihat dari jauh seperti ini kelihatan lapang ya, dan lebih kokoh nampaknya, dan perawatan nampaknya lebih mudah. Dan setelah saya perhatikan ya sobat tani, cabang bawah itu walaupun dia ketika fase pembungaan banyak bunga ya, kebanyakan bunganya itu rata-rata rontok semua karena terlalu rendah ya. Pastinya saya belum tahu ya, mungkin karena terlalu lembab atau mungkin karena lebih dekat ke tanah, jadi banyak hama yang cabang bawah itu istilahnya lebih mudah diserang hama ya, karena dekat dengan tanah, atau ada alasan lain, mungkin begitu ya sobat tani. Jadi saya pruning cabang bawahnya dan kelihatan lebih bagus ya, dan cahaya matahari lebih banyak masuk, dan saya yakin pertumbuhan batang utamanya ini akan lebih besar ke atas karena nutrisinya sudah tidak dibagi lagi dengan cabang yang di bawah tadi. Ini cabangnya sobat tani lumayan besar ya, sudah bisa menggendong buah ini. Ini juga, dan ini kelihatan bekas kaki-kaki ayam ya sobat tani. Jadi ayam itu nongkrong ya di situ ya, karena di sini agak dekat dengan pemukiman ya. Jadi kita lakukan yang terbaik untuk pohon durian kita.
Oke sobat tani, lanjut ya ke pohon durian musangking yang di sebelah sana ya. Itu juga akan kita pruning cabang bawahnya. Lanjut. Ini durian jumasi juga kemarin sudah saya potong sih cabang bawahnya. Mungkin untuk sementara ini seperti itu dulu ya. Dan ini durian kani kemarin juga sudah saya potong. Ini kemarin saya potong ya, ini kemudian ini lumayan besar juga. Dan sekarang kelihatan gagah, lebih ganteng maksimal ya, kata-katanya seperti itu. Oke sobat tani, ini durian musangking. Lanjut, saya akan pruning cabang bawahnya. Kemarin saya melakukan penggemburan ya. Jadi tanah yang di sini saya uruk ke sana ya, untuk menambah busut di sebelah sini karena ini kan tanahnya miring ya. Oke sobat tani, langsung saya pruning. Oke sobat tani, ini akan saya buang ya. Kemudian yang ini, kemudian yang ini. Oke, langsung saja ya. Ketika pemotongan cabang bawah yang sudah besar ya, kalau bisa mepet ya ke sini ya sobat tani, mepet ke batang utama supaya nanti tidak terserang jamur ya, tidak berair ya, seperti itu. Lakukan penggergajian atas bawah ya, supaya tidak somplak. Ini dia sobat tani, lumayan besar ya. Kemudian ini ya sobat tani, ini lagi sobat tani. Oke sobat tani, kita lihat dari jauh ya, seperti ini, kelihatan lapang ya. Dan setelah dipangkas cabang bawahnya kelihatan lebih gagah ya. Sama seperti kita ya sobat tani, manusia kalau sudah dipangkas kelihatan ganteng ya, ganteng maksimal. Dan ini juga durian ketika dipangkas makin gagah, makin ganteng. Oke sobat tani, lanjut ya. Kita pilih dulu nih, mana nih durian yang akan dipotong lagi cabang bawahnya. Ini durian jumasi masih kecil ya. Ini cabang bawahnya nanti mungkin akan saya potong juga, tapi untuk sementara belum ya. Dan itu juga durian jumasi kemarin sudah saya potong cabang bawahnya. Kemudian ini juga durian musangking belum ya. Nah ini durian musangking satu lagi nih. Kalau ini saya bingung ya sobat tani, saya sangat bingung ini sepertinya. Nah coba kita lihat sobat tani, ini cabang bawahnya sudah besar, kemudian ini juga, kemudian ini juga, dan ini kecil-kecil ya. Jadi saya ragu sobat tani, kalau saya buang ini, kemudian yang ini, lanjut yang ini juga, ini akan menyisakan cabang yang kecil ya. Jadi saya masih bingung ini. Itulah kalau kita terlambat dalam melakukan pruning. Padahal pertumbuhannya lumayan bagus nih sobat tani, durian musangkingnya. Jadi saya masih ragu ini sobat tani ya. Kalau ada saran boleh ya, dikasih saran ya, apakah memang dibuang ini ya. Karena secara ketinggian juga masih sangat rendah ya. Ini palingan 50 cm ya, 80 cm lah ya. Saya masih, karena di sini cabangnya kosong semua sobat tani. Nah, kosong, tinggal menyisakan yang ini, yang dua ini. Ini juga kecil-kecil ya. Nah ini nggak mungkin bisa diharapkan. Ini mungkin nanti ini meranggas juga ini. Jadi saya masih bingung ini. Yang senior boleh dikasih saran ya sobat tani. Ini pertumbuhannya lumayan bagus, cabangnya ke seluruh penjuru mata angin. Ini saya skip dulu ya sobat tani.
Oke, lanjut sobat tani, ini juga durian musangking ya. Ini juga akan saya pruning. Ada 2 cabang ya sepertinya. Jadi cabang paling bawah ya, nomor 1, nomor 2 akan saya pruning. Ini dia kondisinya sobat tani. Jadi potong pucuk itu sangat bagus ya sobat tani. Ini dulu saya potong pucuk di sini ya sobat tani. Ini masih kelihatan ada bekas pemotongan ya. Jadi potong pucuk itu tujuannya untuk memperbesar batang utama. Jadi lebih besar dia batang utamanya. Jadi kalau kecil batang utamanya, ayo lakukan pemotongan pucuk. Oke sobat tani, langsung saja kita akan pruning ini ya, yang 2 ini. Oke sobat tani, ini akan saya potong ya. Langsung saja. Lumayan besar juga sobat tani, dan lumayan subur ya. Kemudian ini sobat tani, oke, ini yang paling besar ya sobat tani, akan saya pruning. Jangan lupa langsung mepet ya ke batang utama ya sobat tani, supaya tidak mudah terkena penyakit jamur. Dan lakukan penggergajian atas bawah ya, supaya tidak somplak. Oke sobat tani, lumayan besar, dan ini saya pertahankan dulu ya. Oke sobat tani, begini penampakannya ya setelah dilakukan pruning cabang bawah. Nah, kelihatan lebih gagah dan ganteng ya sobat tani, durian musangking. Kemudian ini sobat tani ada double planting ya, durian musangking dengan durian duri hitam. Ini kemarin saya beli online ya, durian duri hitamnya. Kemudian terlalu lama di jalan, akhirnya sakit ya sobat tani, lama pemulihannya. Saya sudah pesimis, ini durian duri hitam pasti nggak tumbuh lagi gitu kan. Kemudian saya sulam di sampingnya ya, durian musangking. Tiba-tiba durian duri hitamnya lebih bagus lagi ya, lebih tinggi pertumbuhannya. Jadinya ya kalau dicabut pun ini akan susah ya sobat tani, akan stres juga nantinya. Jadi saya biarkan dulu, bagaimana nanti beberapa tahun ke depan kemana kondisinya ya. Semoga memang dua-duanya ini bagus pertumbuhannya. Oke sobat tani, jangan ragu untuk melakukan pemotongan cabang bawah ya, kecuali kondisinya seperti ini ya. Saya juga masih bingung ini. Ini juga durian jumasi sudah saya potong kemarin ya cabang bawahnya. Kemudian itu sobat tani ya, durian musangking lambat pertumbuhannya karena di bawah pohon jengkol ya. Ini pohon jengkolnya lagi berbuah ya. Memang durian itu sobat tani ya, durian itu pohon yang sangat manja ya. Dia tidak mau berdampingan dengan tumbuhan lain ya, kecuali dia berdampingan dengan pohon dia sendiri, satu jenis ya. Kalau berbeda dia akan cari, akan lambat pertumbuhannya kecuali dia dapat sinar matahari. Kemudian sobat tani, ini lahan yang sebelumnya juga pernah dibuat sawah ya, dan pernah dibuat kolam ikan. Ini lumayan luas ke sana ya. Dan sekarang saya tanami pisang ya, pisang barangan merah seperti ini. Dan kondisinya seperti ini
Jadi di sini banyak tanaman ya sobat tani, tanaman-tanaman muda seperti ini, tanaman labu ya. Dan ini saya tanam ada 3 pohon durian di sini ya. Ini pohon durian duri hitam. Kondisinya seperti ini. Barusan saya tadi lakukan penyemprotan insektisida ya dan fungisida. Ini mungkin tadi nggak kena ini. Hama, kutu kebul, dan kutu loncat ya. Seperti ini kondisinya sobat tani. Ini umur setahun ya. Kurang dari setahun sih, 10 bulan, 11 bulan kayaknya ya. Ini kemarin saya beli bibitnya di AA Kadu Tasikmalaya ya. Beli online juga. Pernah stres juga kemarin makanya lambat pertumbuhannya. Ini ada 1 buah labu ya sobat tani. Ini masih kecil, nanti tunggu dulu sebulan lagi, mungkin masih membesar. Selanjutnya ini durian bawor ya sobat tani. Ini juga kemarin stres jadi pertumbuhannya lambat ya. Dan ini sebelumnya hampir roboh ya sobat tani, dibuat angin kencang, jadi masih stres juga. Ini saya kasih penyangga ya, batu. Tapi mudah-mudahan nanti akarnya pasti tumbuh kembali ya. Kemudian itu sobat tani durian lokal ya. Kemudian saya potong ya. Karena saya sambung di sini menggunakan entres durian duri hitam. Saya sambung sisip ya sobat tani. Dan di sini kelihatan masih bagus ya entresnya, dan tunasnya juga mulai tumbuh. Ini umurnya udah lebih sebulan ya, lambat sih. Mudah-mudahan jadi ya. Jadi di sini campur ya sobat tani, ada bawang panjang, ada pisang, campur di sini ya. Kemarin saya tanam di sini ada alpukat ya, alpukat aligator. Nggak ada yang jadi ya sobat tani, mungkin karena memang di sini tanahnya masih masih lengket ya, jadinya semuanya hampir mati ini alpukat aligator. Di kebun durian mini saya ini ya sobat tani campur ya, ada kelapa juga. Ini kelapa hibrida ya. Ini ada pondok ya sobat tani. Ini juga saya tanam durian kani ya. Itu durian montong. Itu kemarin saya pindahkan jadinya stres ya. Ini durian lokal ya, bahan-bahan percobaan untuk sambung pucuk dan sambung sisip. Kemudian di tengah-tengah ini ditanam ya bawang, berbagai macam tanaman muda ya. Nah di atasnya ini yang saya bilang sobat tani, yang saya lakukan penggemburan sebelumnya dan penambahan busut pohon durian. Kemudian di atas juga ini durian musangking. Sebelumnya saya lakukan
sambung sisip ya. Jadi ini durian lokal, kemudian saya sambung sisip dengan entres durian Musangking. Alhamdulillah berhasil. Ini umurnya juga udah hampir setahun ya, dan sekarang lagi terubus tunas muda. Dan itulah untungnya kalau kita bisa sambung sisip ya, dan pertumbuhannya lebih bagus daripada yang kita besarkan dari sambung pucuk. Batangnya juga kokoh dan besar ya. Nah, ini juga durian Jumasih. Jaraknya cuma 4 meter ini. Kemudian ini durian Musangking. Ini lagi terubus fase tunas muda ke daun muda ya. Kemudian ini durian montong ya. Ini saya sambung sisip dengan entres duri hitam. Mudah-mudahan berhasil. Entresnya juga masih hijau ya, masih bagus. Oke sobat tani, mungkin sampai di situ dulu. Semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita perjuangkan suatu saat berhasil ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam petani durian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.